Oke, selanjutnya kita ke sayuran. Ini ada sayuran kembang kol. Oke, untuk kembang kol ini sebenarnya ada kondisi di curah hujan yang tinggi sama pada saat musim kemarau. Nah, ini biasanya terjadi, mempengaruhinya itu adalah kondisi ketahanan, kemudian kondisi serangan hama penyakitnya. Nah, kenapa di curah hujan itu biasanya harganya tinggi? Nah, yang pertama adalah pada saat penanaman banyak yang gagal panen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak serangan hama penyakit, karena hama penyakit itu biasanya banyak pada saat kondisi curah hujan tinggi atau pada musim hujan. Yang berikutnya adalah ketahanannya ini akan lebih cepat dibandingkan pada saat musim kemarau, karena curah hujan tinggi akan menyebabkan kadar airnya juga akan lebih cepat, akan lebih banyak. Nah, itu yang menyebabkan pada saat musim hujan pasti akan lebih cepat lebam. Kalau misalnya di lebam pasti akan lebih cepat busuk gitu, ketahanannya akan lebih cepat penyimpanannya. Nah, kemudian di sini akan saya berbagi juga untuk cara penyimpanan. Kalau misalnya nih, misalnya di pasar tradisional pasti ini nggak di wrapping, kondisinya masih utuh lah, mungkin sampai ketutup daun sampai di luar, sampai ke atas gitu. Nah, misalnya untuk pembeliannya itu diupayakan ini ditarik ya, Mam. Nanti akan saya contohkan. Itu daunnya dibuka supaya kita tahu kondisi dalamnya itu seperti apa, apakah ada busuk atau mungkin banyak serangan-serangan ulat di dalam, seperti itu. Nah, kemudian untuk penyimpanannya pada saat di rumah ini harus kalau bisa dipotong minimal 3/4 dari kembangnya. Nah, ini dipotong, kemudian ini di wrapping. Nah, di bagian bonggolnya itu harus dikasih tisu atau kertas. Nah, kenapa? Fungsinya ini adalah untuk menahan, karena kalau misalnya kita lepas ini sebenarnya dia masih proses nih, Mam. Di bagian batangnya ini dia masih proses pertumbuhannya. Nah, ketika kita lepas seperti ini, dia akan mengeluarkan air. Nah, airnya ini nanti akan cepat terjadi pembusukan di sini. Nah, yang pasti kalau terjadi pembusukan di sini, ketahanan penyimpanannya juga tidak terlalu lama. Nah, ini sebenarnya salah satu penyimpanannya kita harus tutup pakai kertas dulu atau pakai tisu juga boleh, tisu kering. Nah, nanti kita akan wrapping dan simpan di kulkas. Nah, penyimpanannya harus di kulkas. Kalau misalnya di suhu ruang, ini pasti akan lebih cepat bercoklat begitu, dan kemudian ini akan lebih cepat layu. Nah, salah satunya lagi untuk yang mengenai curah hujan yang tinggi tadi adalah pada saat curah hujan tinggi ada hama penyakit yang banyak menyerang untuk sayuran. Nah, misalnya kalau ketika Mam nih pada waktu beli di pasar, di supermarket, mungkin dia nggak ada keluar ulat-ulat dari sini, tapi pada saat di rumah bisa jadi nih keluar ada ulat segala macam dari sini. Nah, itu biasanya karena pada saat di luar dari supermarket seperti itu, dia kondisinya kan panas nih. Nah, pada saat perjalanan sampai ke rumah kondisinya mungkin lebih panas lagi. Nah, kemudian dia akan lebih keluar ulatnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin di pasar dia masih ketutup nih seperti ini, kecuali mungkin di supermarket sudah dipotong. Nah, tapi kalau misalnya di pasar kondisi masih tertutup seperti ini, Mam harus upayakan dia harus buka seperti ini biar tahu nih kondisi dalamnya seperti apa, apakah ada busuk. Busuk ini bisa disebabkan karena tadi hujan yang tinggi kemudian terjadi benturan sedikit, dan dia akan lebih cepat membusuk. Yang kedua adalah adanya serangan hama atau ulat yang di sini. Ulat akan memakan ini bagian-bagian bawah, atau di sebelah sini kan ada daun-daun yang masih muda. Nah, itu biasanya kesukaan daripada ulat gitu. Nah, ketahanannya ini sebenarnya nggak bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 1 minggu pun, tapi untuk warnanya ini nggak bagus lagi, dia udah mengalami perubahan ke warna coklat. Tahannya ini bagusnya sebenarnya sampai 4 hari di penyimpanan di kulkas. Oke. Nah, kalau misalnya Mam nih ketemu ada ulat keluar, nah Mam nggak usah takut, karena berarti kondisi sayurnya ini kondisi bagus. Ketika ada ulat di sini, dipastikan kadar pestisidanya itu
terjamin tidak melebihi dari batas. Nah, makanya Mam gak usah takut kalau misalnya ada ulat. Kecuali pada musim hujan dia nggak ada ulat sama sekali, nggak ada serangan hama penyakit sama sekali. Nah, Mam harusnya baru takut di situ, karena ulat aja nggak mau makan di kembang kolnya, apalagi kita. Berarti ada jatuh racun atau racun pada saat penyemprotan di petani itu lebih tinggi. Nah, sehingga ulatnya nggak mau makan daun atau kembang kolnya. Oke, mungkin itu aja untuk informasi mengenai kembang kol.